Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke situasi, unsurnya, daya gerak yang namanya nafas tadi, itu kalau kita pilah gerakannya, hayat kita itu ada tiga kalau kata Imam Ghazali. Ada gerak bahimah, ada gerak model sabuiyah, ada gerak model natikoh. Bahimah itu artinya binatang ternak, sabuiyah itu artinya binatang buas, natikoh itu artinya manusia yang cerdas, yang berpikir. Perilaku nafsu kita itu ada yang model binatang ternak, bahimah. Model binatang ternak itu nyari enaknya saja, nyari nyamannya saja. Yang di kepalanya isinya makan, minum, seks, pokoknya sejenis-jenis itu. Pikirannya ke situ-situ terus. Itu namanya orang kecenderungan nafsu, gaya gerak nafsunya gaya bahimah. Seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan begitu. Dia makan, minum, kawin, berketurunan, santai. Pokoknya ingin terjamin terus begitu. Jadi kalau yang hanya mikir uang, mikir harta, mikir makan, mikir aku nanti makan apa, besok anakku makan apa, dan seterusnya. Ini saja. Bukan tidak boleh ya, tapi ini saja yang dipikir, yang jadi orientasi hidup. Itu namanya berarti nafsu kita, nafsu bahimah. Seperti binatang ternak. Ini harus kita kendalikan. Nah, terkendalinya nafsu ini, kata Imam Ghazali, namanya iffah. Iffah itu artinya kehormatan diri. Jadi, ya mudahnya begini loh. Orang itu kalau tidak hanya makan, tidak hanya mikir tentang makan, tentang minum, tentang seks, ya orang ini terhormat di masyarakat. Tidak mikir uang saja, tidak mikir. Orang menghargai dia, itu namanya iffah. Tapi kalau orang yang dipikir makan saja, yang dipikir minum saja, tidak terlalu terhormat. Ayo ikut takjilan yuk. Buka puasanya apa kalau di masjid sana? Kalau di masjid sini bukannya apa? Sini dipikir mangan nih terus. Itu berarti nafsu bahimahnya kurang terkendali. Ya puasa sih, tapi sejak sahur sampai maghrib itu yang dipikir nanti buka apa gitu. Di puasamu ya hanya dapat itu nanti. Jadi, nah ini kan sebenarnya kamu tidak berani kan kalau terang-terangan bilang begitu. Kenapa kamu malu kalau orang tahu bahwa kamu pikirannya hanya bukanya saja. Ini berhubungan dengan memang kehormatan diri. Kamu kan malu sekali kalau temanmu, ternyata kamu nyari buka ya, itu kan malu. Karena memang orang yang hanya mikir makan, mikir minum saja, itu kurang terhormat, kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa mengendalikan ini, ya nanti dapat lah. Jangan khawatir, pasti dapat disiapkan takmir. Tapi kan bukan tujuan kita. Ini kita masih terhormat. Itu yang disebut iffah. Jadi besok kalian kerja, ya kerja. Tapi orientasinya jangan duit melulu, jangan kekayaan melulu, jangan itu melulu. Posisikan itu sebagai efeknya saja, tidak sebagai tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, itu yang nanti disebut bahimah. Kita seperti binatang ternak. Bukan tidak boleh, tapi kita harus ngerti batasnya tadi. Yang kedua, unsur kedua yang saya sebut tadi, sabuiyah. Sabuiyah ini artinya sibak. Itu binatang buas. Binatang buas itu mode hidupnya adalah menang, mengalahkan, unggul. Puas kalau yang lain kalah, aku yang nomor satu. Ambisius, ini sabuiyah. Manusia itu normal, punya cita-cita, punya keinginan, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi sabuiyah ini. Kita seperti binatang buas. Visi dan misi hidupnya mengalahkan yang lain. Aku harus unggul nomor satu, yang lain harus kalah semua. Jadi bahwa kamu pengen jadi pinter oke, tapi pikiran yang lain harus kalah semua, itu negatif. Kadang-kadang kita bablas terus menghalalkan segala cara. Kamu punya keinginan pekerjaan mapan, jabatan yang tinggi oke, tapi kalau lupa batas, ya itu tadi,
terus menghalalkan segala cara demi tujuan. Ini kita mirip binatang buas. Kalau ketemu temannya yang dipikir dia ini IP-nya berapa ya, ranking berapa ya, lebih menang aku lebih unggul. Kalau merasa wah dia ranking 1, wah aku harus ngalahin dia. Pikirannya selalu begitu. Nah, ini sabu'iyah nafsunya. Ini kalau terkendali, kalau tadi namanya iffah, yang kedua ini namanya syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jadi berani itu tengah-tengah antara nekat dan malas. Orang yang tidak punya cita-cita itu malas. Tidak berani matok cita-cita. Pengen jadi apa, tidak tahu Pak, saya pasrah saja. Wong tinggal mimpi saja tidak berani. Boleh kamu mancang cita-cita apapun, setinggi mungkin tidak masalah. Baik, yang kedua. Yang ketiga natikoh. Natikoh ini daya kecerdasan. Jadi ini yang paling mending kata Imam Ghazali. Tapi hati-hati, jangan berlebihan juga. Kekurangan natikoh namanya bodoh. Kelebihan natikoh nanti jadi licik. Berlebihan. Apa-apa diakali. Jadi agak licik, kamu nyari-nyari selanya biar enak. Biar seneng. Wah, saya itu banyak dosanya Pak. Dosa saya sebagian besar saya lakukan di rumah. Kalau gitu depan rumah tak kasih patung aja Pak. Kan malaikat tidak masuk rumah kalau ada patungnya. Jadi aman saya di dalam mau ngapain aja malaikatnya tidak tahu. Oke, itu pikiran. Bukan sering gitu main trik. Saya kan korupsinya 1 juta. Nah, yang 100.000 saya sedekahkan deh. Nah, ini kan nanti lipat gandanya 700 kali. Wow, sedekahnya sudah berlipat-lipat itu. Jadi ya kalau saya 900.000-nya saya makan aman lah itu. Masih surplus saya dapat banyak. Nah ini natikoh yang licik kalau berlebihan. Orang cerdas itu bagus, tapi bablas jadi licik. Nyari enaknya sendiri. Demi bahimah atau demi sabu'iyah, kadang-kadang kan orang kan di level natikohnya terus bablas, jadi licik. Nah ini juga harus kita puasai. Natikoh yang tengah-tengah, yang pas namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang pas, yang cocok, yang manfaat, yang sesuai untuk hidup kita. Tidak sekedar ilmu untuk ilmu yang kadang-kadang kita pakai untuk yang buruk-buruk. Tapi ilmu yang sudah menjelma jadi hikmah, yang dia sangat bermanfaat. Itu yang sering kita terjemahkan jadi kebijaksanaan.